Misi Tua. Dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Frekuensi AM 756 kHz, FM 89,2 MHz, 93,1 MHz, dan 98,6 MHz. Facebook Pro 1 Purwokerto, Twitter RRI Pro 1 PWT, Instagram RRI Pro 1 Purwokerto, telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911. Pro 1 RRI Purwokerto, Radio Tangga Bencana, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Tatanan Kehidupan Baru. Program 1 RRI Purwokerto. Lintas Purwokerto. Lintas Purwokerto. Lintas Purwokerto. Ya baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto di Lintas Purwokerto Pagi di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 13 November 2020 bersama dengan saya Citra. Kali ini kita sudah ada di acara Dialog Interaktif Dinamika kita yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan bahwa topik kita pagi hari ini yaitu mengedukasi masyarakat soal literasi pariwisata melalui program Goes Mioca. Nah pendengar, baru saja melalui program Mioca, Dinar Pusda Banyumas ini menyediakan bahan-bahan referensi terkait sejarah, potensi lokal, adat, dan budaya kepada misi tua. Bahan referensi tersebut nantinya akan dimanfaatkan misi tua sebagai jalur goes sekaligus untuk mengenalkan ikon wisata Banyumas baik yang sudah ternama maupun yang belum. Nah, seperti apa tanggapan dan masukan Anda terkait hal tersebut, terkait juga upaya mempromokan pariwisata lokal? Nanti untuk Anda yang ikut bergabung silahkan ya di 6323336 atau di 081125409111. Dan pendengar, di studio kami juga sudah hadir 3 orang narasumber. Nanti kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Apri Junaidi. Beliau adalah anggota kehormatan dan tim kreatif dari Misi Tua. Dan juga ada Bapak Purwadi yang juga sama ya dari Misi Tua. Dan juga yang ketiga ada Bapak Fuad Zain. Beliau dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Banyumas. Langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi nih Bapak-bapak. Selamat pagi Ibu. Dan selamat pagi juga para pendengar. Ya, apa kabarnya nih semua pagi hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya di akhir pekan ya. Harus itu. Harus. Ya baik, pagi hari ini topiknya mengenai mengedukasi masyarakat soal literasi pariwisata melalui program Goes Mioca. Mungkin sebelumnya masih banyak juga nih pendengar yang belum terlalu paham. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, Mioca sendiri itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin bisa disampaikan dulu nih. Monggo, siapa yang akan menjelaskan? Mioca itu sebenarnya adalah suatu sarana untuk kita memberikan literasi kepada masyarakat lewat bersepeda gitu. Jadi selain bergoes, jadi kita juga menyampaikan literasi baca bahan-bahan edukasi kepada masyarakat yang juga kita sampaikan melalui jalur pariwisata yang ada di Banyumas, juga jalur bersejarah yang ada di Banyumas. Jadi makanya kita sebut Mioca, Minion Baca. Jadi sambil goes dengan sepeda Minion, kita membaca, menyampaikan literasi sehingga anggota masyarakat juga ikut teredukasi dengan cara Mioca tadi. Oke, jadi Mioca ini adalah salah satu komunitas sepeda ya? Atau gimana nih? Tepatnya adalah Misi Tua. Nama komunitasnya. Tapi ada program kita disebut dengan Mioca, Minion Baca. Minion Baca. Iya. Dan ini sebelumnya saya masih belum terlalu paham juga nih. Ini sebuah tadi Misi Tua ya? Iya, Misi Tua. Misi Tua. Dan itu satu komunitas Misi Tua. Satu komunitas Misi Tua. Misi Tua itu sendiri tuh apa nih? Minion Misi Tua. Jadi itu adalah sepeda Minion yang berasal dari sepeda lama dulu. Sepeda Minion yang sepeda lama yang dirakit kembali begitu. Betul. Nah, begitu ya. Kita juga adakan program dengan bersepeda tadi, kita juga membaca, mempelajari sejarah, mempelajari budaya, dan kita kenalkan kepada masyarakat Banyumas seperti itu. Oke, baik. Lah kalau komunitas Misi Tua ini sendiri terbentuk mulai kapan sih sebenarnya?
Terbentuknya kalau menurut Ketua Umum kita terbentuknya di bulan Agustus ya. Agustus 2020 ya. ya. Oh, baru ya berarti ya. Ya. Oke. Dan kemudian ini dengan adanya program ini sendiri, ini bagaimana nih awalnya? Kenapa bisa sampai tercetus ada program Goes Miocha sendiri nih? Jadi karena kita lihat antusias masyarakat yang begitu banyak bersepeda, jadi kita ada inisiatif. Kita tidak hanya bersepeda, kita juga harus menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat luas, ya, dengan cara menyampaikan literasi, dengan cara membaca, menyampaikan peran kita di masyarakat untuk pariwisata sendiri, menyampaikan informasi yang bermanfaat di sekitar masyarakat seperti sejarah seperti itu juga. Makanya di setup goes kami kita juga sampaikan bahwa kita tidak hanya sekedar goes, kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi ada misi yang kita bawa, yaitu tadi dengan cara Miocha tadi, Minion baca. Sama juga dengan nama kita, Misi Tua. Jadi kita punya misi. Misi untuk komunitas, misi untuk Banyumas, seperti itu. Oke, jadi ini yang saya sebutkan ini jadi salah satu komunitas juga yang bisa menjadi jembatan juga ya untuk promo pariwisata khususnya yang ada di Banyumas, begitu ya? Iya. Tidak hanya sekedar pariwisata dan edukasi, kita juga lakukan bakti sosial kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan ada program-program yang kita di dalam Misi Tua yang kita lakukan bersama-sama dengan anggota dan untuk masyarakat. Oke, Pak Purwadi barangkali ingin menambahkan Pak Pur. Sepertinya tadi bahwa Misi Tua ini dalam tujuannya bukan hanya untuk olahraga aja, tapi kita menanamkan berbuat kebagusan. Apa yang ada pada Misi Tua ini membaca langsung secara alam, keadaan. Yang kedua berbuat baik itu bakti sosial. Apa yang kami udah lakukan di Misi Tua ini, bagi-bagi masker contoh itu, terus nasi pok. Rencana lagi nanti akan ada santunan ke yatim piatu. Oke, jadi itu beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Kemudian kita beralih dulu ya dengan Pak Fuad ini. Pak Fuad ini kan dari Perpusda. Saya tadi agak meraba-raba juga nih Pak. Sebenarnya apa sih hubungannya Perpusda ini sama Miocha ini? Mungkin bisa dijelaskan juga loh nih Pak. Monggo. Baik, selamat pagi para pendengar semua di rumah. Kami dari Dinas Arpusda Banyumas. Saya sendiri adalah bergelut di bidang profesi pustakawan. Kita tahu bahwa pandemi ini memang merubah segalanya, merubah dari hal-hal yang normal menjadi tidak normal. Begitupun Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas di masa-masa reopening di era new normal ini. Karena dengan adanya protokol kesehatan otomatis perpustakaan dibatasi segalanya. Betul. Menjadi 50%. Padahal kita harus sebanyak-banyaknya meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan di offline, maka dari itu kita harus punya cara yang lain. Nah, berarti kita sekarang harus membuat konten-konten tentang perpustakaan. Nah, dengan siapa kira-kira nih kita bisa bekerja sama? Nah, salah satunya dengan komunitas sepeda Misi Tua. Nah, komunitas sepeda Misi Tua ini adalah merupakan suatu komunitas sepeda mini ya. Jadi mini itu bisa ada yang seli juga masuknya kategorinya mini. Oh, jadi nggak hanya minion saja ya? Jadi silakan yang punya mini track, yang punya mini velo ya, dan apa namanya seperti yang Miocha ini stylenya, arahnya ke stylenya. Jadi itu Miocha itu ada dua, ada Miocha yang dengan keranjang, ada Miocha yang dengan tas. Itu juga rekan-rekan komunitas bawa ya sepedanya pada hari ini juga di RRI. Nah, hubungannya dengan itu bahwa saya juga ikut goes di Misi Tua. Jadi akan saya gunakan ini Misi Tua ini untuk cara Dinas Arsip dan Perpustakaan menumbuhkan budaya baca kepada masyarakat. Masyarakatnya siapa? Misi Tua ini. Nah, dengan apa? Dengan salah satu sarana namanya Miocha tadi itu, Minion Baca. Jadi Minion Baca ini sepeda mini ya dengan membawa buku-buku atau literasi tentang
ikon-ikon wisata Banyumas, tentang kebudayaan Banyumas, kemudian kuliner, kemudian juga permainan tradisional juga ini kita angkat di Misi Tua ini. Jadi dari kita di perpustakaan itu punya referensi koleksi-koleksi khusus tentang Banyumas. Kita punya buku kearifan lokal. Selama ini mungkin koleksi itu dibaca oleh orang yang memang memiliki kepentingan khusus, misalnya peneliti dan sebagainya, ingin mengetahui tentang Banyumas. Nah, dengan adanya komunitas ini, buku ini dibawa. Contoh misalnya, kita ada ikon baru seperti Gada Rujak Polo ini. Yeah. Orang masih banyak yang belum tahu. Kita ikut mensosialisasikan melalui komunitas ini. Kita sampaikan bukunya, kita pegang bahwa ini loh Gada Rujak Polo ini. Nah, itu disampaikan kepada mereka dan harapannya mereka nanti ikut menyampaikan kepada sesama komunitas sepeda yang lain. Baik yang ada di Banyumas maupun yang ada di luar Banyumas. Harapannya setelah ada kegiatan di luar Banyumas disampaikan kepada komunitas lain, orang akan tertarik untuk datang ke Banyumas. Nah, ini salah satunya hubungannya perpustakaan dengan Mioca. Kemudian Mioca juga ada misi ke pariwisataan. Tidak hanya ke pariwisataan, tapi tadi misinya ada budaya. Jadi goes-goesnya itu contoh misalnya di kita ada buku Banyumas Membara. Di dalam buku Banyumas Membara ini ada rute-rute juang. Misalnya ada Tugu Gewok, ada Tugu Gada Rujak Polo termasuknya, ada tugu-tugu yang lain. Di situ ada rute gerilya dan rute-rute goesnya yang dipakai adalah rute-rute goes gerilya itu. Jadi sambil menanamkan rasa nasionalisme juga. Nah, kemudian ke depan mungkin juga rute goes akan dilakukan ke desa-desa yang memiliki potensi. Contoh misalnya di salah satu desa di Nusa Dadi Sumpyu itu ada habitat pohon nipah. Di sana ada pohon nipah, ada gula nipah, gula yang rasanya asin dan manis. Nah, suatu saat nanti kita rute akan goes ke sana. Nanti rekan-rekan mencicipi gula nipah yang asin dan manis itu seperti apa sensasinya. Biar tahu kenikmatannya bersepeda. Jadi yang tidak tertarik akan menjadi menarik. Dan satu lagi bahwa di dalam pandemi ini, orang kan kemarin juga trennya sepeda. Nah, kita nangkap tren itu untuk menyampaikan pesan budaya baca kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi memang ini salah satu cara dari Perpusda sendiri sebenarnya ya. Betul. Dan ini dilakukan sebenarnya untuk menumbuhkan minat baca. Minat baca. Dan ini pada saat goes itu diambil videonya, diambil fotonya. Konten-konten itu kita bagikan ke para pemustaka di Kabupaten Banyumas melalui media sosial. Jadi karena kunjungan terbatas ke perpustakaan, mereka akan berkunjung ke perpustakaan melalui dunia maya. Nah, tadi konten-konten dengan rekan-rekan itu kita share kepada mereka sehingga orang yang berkunjung ke dunia mayanya Perpusda itu dihitung sebagai pengunjung perpustakaan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini target bacanya sebenarnya awalnya adalah hanya di komunitas Mioca itu sendiri. Betul. Dan dari Mioca sendiri ini nanti yang akan mensosialisasikan barangkali ya ke komunitas-komunitas yang lain, begitu maksudnya. Bisa dengan keluarganya mereka sendiri, bisa ke komunitas sepeda yang lain dan sepeda yang di luar Kabupaten Banyumas. Jadi begitu ya. Jadi memang target bacanya awalnya adalah komunitas Mioca itu sendiri yang nanti bisa disampaikan ke orang-orang terdekat ataupun komunitas-komunitas yang lain. Dan buku di perpustakaan tidak tersimpan begitu saja, akan dikupas melalui tadi Mioca tadi. Dan nanti konten-konten yang dibuat pun ini konten-konten yang berdasarkan misalnya tentang sejarah Banyumas, mereka mengunjungi salah satu tempat-tempat sejarahnya dan itu yang dikontenkan tuh seperti itu. Betul, itu sudah dilakukan rekan-rekan di Desa Karanganyar. Di sana ada jalur gerilya kemarin dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ya. Kita goes dan membahas buku di YouTube, bisa dibuka di Misi Tua. Iya. Jadi kita sambil goes ke jalur gerilya, kita jelaskan bahwa ini jalur gerilya ini. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali nih Pak Fuad. Baik, sebelum kita lanjut lagi, ini sudah hadir lagi satu narasumber kami. Kali ini dari Dinhub Kabupaten Banyumas, ada Bapak Mufti Hakim. Langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi nih Pak Mufti. Pak Mufti ya, betul ya Pak? Mufti Hakim. Ya Pak Mufti Hakim. Apa kabarnya nih Pak? Pagi ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Mufti, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga nih Pak terkait dengan literasi pariwisata melalui program Goes Mioca sendiri. Nah, kalau Pak Mufti ini sebenarnya sudah mendengar belum nih Pak terkait dengan program ini Pak? Ya, program ini sementara ini ya memang dari ini udah sedikit terdengar. Hanya saja memang belum detail secara vaksinnya itu seperti apa. Kami usaha untuk mengetahui. Iya. Kemudian kalau dukungan dari Dinhub sendiri
terkait dengan program Minion ini sendiri bagaimana nih Pak? Tadi kan sudah sedikit menyimak ya Pak ya, apa yang menjadi tujuannya nih, kalau dukungan dari Dinhub sendiri seperti apa Pak? Ya sebetulnya untuk dukungan dari Dinhub ini tentunya kami yang keterkaitan dengan sepeda ini dan sebagainya ini ya, terutama kami membuat berkaitan dengan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dari kementerian dan sebagainya. Ini untuk membuat jalur sepeda, terus kemudian tata cara bersepeda dan sebagainya. Pokoknya kaitannya kita berusaha untuk membuat jalur sepeda ini supaya aman, lancar, serta tertib gitu. Oke, jadi kalau dari Dinhub sendiri ini mendukung terkait dengan fasilitas bersepedanya sendiri ya Pak ya. Tapi kalau dengan adanya program seperti ini untuk memajukan pariwisata lokal khususnya, kalau menurut Pak Mufti sendiri bagaimana nih Pak? Ya tentunya sangat mendukung, karena di Dinas Perhubungan sendiri ini kan juga kaitan dengan pariwisata. Ya memang untuk mendukung terutama hubungan antara pariwisata yang satu dan yang lain, tentunya kita harus membuat program juga, karena keterkaitan dengan itu kan untuk memajukan Kabupaten Banyumas tentunya dengan terhubungnya antara pariwisata kemudian dengan terminal dengan sebagainya, ini kan harus terkoneksi secara utuh. Itu seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita ngobrol lagi nih ya terkait dengan dari Misi Tua ini. Tadi terkait dengan program Minion Literasi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Fuad ya. Ingin saya tanyakan lagi, ini awalnya nih mendengar tercetusnya program tersebut, respon dari teman-teman komunitas sendiri ketika diajak untuk melakukan program Minion Literasi ini bagaimana nih Pak Apri? Kami dari Misi Tua ketika disampaikan akan adanya program MIOCA ini, teman-teman di komunitas sangat senang sekali, menyambut dengan antusias. Bahkan segala persiapan kami persiapkan untuk itu. Setelah persiapan kita lakukan goes ke daerah tujuan, misalnya Garda Rujak Polo misalnya, atau daerah-daerah lain, itu kami ikuti dengan penuh semangat. Jadi persiapan yang ada, misalnya kami buatkan konten-konten visual juga seperti video, audio, dan kami sampaikan melalui media-media sosial. Jadi antusias sekali rekan-rekan kami di Misi Tua untuk ini. Jadi ini sistemnya bagaimana? Jadi setiap gimana sih? Maksudnya kayak ini dilakukan kegiatan mingguan atau misal harian atau bagaimana nih? Jadi kami lakukan kegiatan mingguan, tapi juga untuk persiapannya kami kadang-kadang spontanitas. Yuk kita adakan persiapan di tempat ini. Bahkan ada rekan kami yang bersedia rumahnya atau tempatnya dijadikan sebagai base camp atau sekretariat buat kita membahas kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di Misi Tua. Oke, jadi itu. Memang setiap minggu ini ada tema khusus ya? Iya. Ada tema khusus. Kini mau kemana nih minggu ini nih, minggu depan mau kemana nih, apa nih yang akan dibahas begitu ya? Betul. Nah berdasarkan buku-buku yang ada di Arspusda tadi, itulah menjadi bahan kami nanti untuk program kita kemana nih minggu depan. Apa lokasi wisata mana atau objek bersejarah mana yang akan kita jadikan literasi kita minggu depan ini. Sambil kita juga edukasi ke masyarakat, kita kenalkan bahwa Banyumas ini kaya wisata loh, Banyumas ini bersejarah loh, seperti itu. Nah lalu setelah acara itu tim kreatif juga akan mulai membuatkan kontennya, diedit videonya, langsung di posting ke Instagram, ke Facebook, ke YouTube. Bahkan kita punya channel YouTube sendiri Misi Tua itu. Jadi bagi sahabat pendengar RRI mungkin bisa langsung nanti kunjungi channel YouTube kami Misi Tua. Di sana iya. Dan di sana setiap edukasi, setiap bersepeda atau goes diadakan edukasi. Bagaimana cara bikin konten YouTube, pengambilan gambar segala macam. Jadi bermanfaat. Setiap goes itu ada ilmu yang didapat. Jadi tidak hanya jalan-jalan, tidak hanya hiburan atau apa. Jadi ada ilmu di dalamnya. Nah, jadi, seperti itu. Jadi memang plus-plus ya. Dapat sehatnya, dapat temennya, dapat ceritanya, dapat cerita dan lain sebagainya, begitu ya. Betul. Oke, jadi nanti ini juga temanya dari masing-masing tema setiap goes ini nanti di lokasi itu juga dideskripsikan oleh
anggota komunitas, misalnya ke Gada Rujak Polo, terus mungkin ada yang menjelaskan ini Gada Rujak Polo nih ini loh, ini. Betul. Ada begitu? Ada begitu. Jadi sahabat RRI mungkin juga bisa lihat bagaimana tim itu memperkenalkan Garda Rujak Polonya kepada masyarakat melalui channel YouTube. Ini loh kenapa bentuknya seperti itu, kenapa ada ini warnanya begitu, itu kita sampaikan seperti itu. Oke. Dan sejauh ini sudah berapa nih? Sejauh ini sudah berapa yang mungkin diperkenalkan kepada masyarakat ya? Apa saja yang sudah disampaikan atau disosialisasikan nih terkait dengan yang ada di Banyumas sendiri? Ada beberapa objek kemarin itu seperti yang di Kediri ya Pak Fuad ya, tentang rinjing pustaka Karanganyar, kemudian Garda Rujak Polo, kemudian daerah di Bobosan itu juga bagus waktu itu, dan kita juga pernah ke daerah utara. Rencana berikutnya kita ke daerah Kota Lama Banyumas seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian Pak Purwadi nih, barangkali saya ingin bertanya juga terkait juga dengan adanya tema-tema per minggu ya setiap komunitas Misi Tua ini sendiri melakukan kegiatan olahraga bersama ya, itunya kan seperti itu. Ini nih ada batasan waktu tidak sih bagi mereka, kayak kita hanya bisa 3 jam misalnya berolahraganya sekaligus, atau memang ini memang tidak ada waktu, tidak terbatas begitu waktunya? Alhamdulillah waktu tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Nah, dari Misi Tua ini dengan adanya senior kita dari Dinas Perpusda, sangat bersyukur sekali adanya Pak Fuad masuk, terus bisa mempercepat komunikasi dengan dinas pemerintahan, sepertinya dari Dishub, sehingga kita sangat senang refleksi mendapatkan informasi jalan sepeda yang bagus. Terus kami dari Misi Tua juga kemarin membantu, ada yang berhenti bukan tempat pemberhentian, kami mengingatkan jangan parkir di sini, yang kami lakukan. Dan ini jadi kalau acaranya itu tidak terbatas, tergantung situasinya acara. Oke, itu tidak terbatas ya intinya ya. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan hariannya ini, apakah ada aktivitas-aktivitas lain dari Misi Tua ini sendiri, atau memang hanya kegiatan rutin mingguan untuk goes bersama itu? Kalau kemarin ini tahapan demi tahapan, betul. Iya. 1 bulan sekali di minggu kedua itu wajibnya. Nah, minggu yang lain ibaratnya sunnah. Akan tetapi kita kadang-kadang spontanitas, tadi ada acara mendadak, ini bikin ini, berkarya ini itu. Oke, jadi memang acara rutinnya itu memang setiap minggu ya, untuk olahraga bersama ya. Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian Pak Fuad, saya ingin bertanya juga terkait dengan tadi ini ya, literasi yang sudah sepeda ini. Saya ingin tanya juga Pak Fuad, kenapa sih Bapak ini menggandeng komunitas Misi Tua awalnya? Apa karena Pak Fuad ini sudah tergabung dalam komunitas tersebut atau bagaimana nih Pak? Iya, baik. Jadi saya adalah seorang profesi di bidang pustakawan, perpustakaan. Saya ingin menumbuhkan budaya baca kepada warga masyarakat dengan cara Dinas Arpusda sendiri ya, cara kita. Nah, cara kita adalah bukan menyuruh ayo baca, enggak begitu. Jadi kita berkegiatan dulu. Kita menarik rekan komunitas untuk senang dulu karena hobinya. Nah, dengan senangnya itu harapannya kita bisa masuk tadi segalanya. Nah, kita menangkap di era pandemi ini khususnya karena orang yang ke perpustakaan itu kan kita batasi. Ini harus ngapain kita? Nah, salah satunya kita membuat konten-konten. Jadi konten-konten yang dibuat tadi di-share di berbagai media kita, selain yang di Misi Tua, di media kita share. Dan itu manfaatnya adalah bisa dilihat oleh mereka. Jadi perpustakaannya bisa semakin dikenal, minat bacanya semakin dikenal seperti itu. Nah, jadi kita menangkap bahwa di masa pandemi ini orang kan senang bersepeda. Kenapa tidak kita perpustakaan tuh gayat komunitas itu? Nah, ketemulah dengan Misi Tua, dan di situ kami awalnya belum masuk Misi Tua. Kami juga termasuk orang perpustakaan tapi ikut goes di komunitas Misi Tua.
Dan goes-goesnya itu kita warnai dengan literasi. Ya, seperti itu. Dan kita di perpustakaan pun juga sama. Kita warnai juga bersepedanya. Makanya kemarin di Dinas Arpusda Banyumas kita mengadakan kumpul virtual, COVID. Ya, COVID kumpul virtual karena keterbatasan tadi. Kumpul virtual kita fasilitasi. Di sana membahas tentang keselamatan berlalu lintas. Nah, kami menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan ini juga sinergi dengan Dinas Perhubungan. Karena kemarin diminta menjadi narasumber. Betul. Untuk menjelaskan literasi bersepeda. Karena selama ini mungkin pesepeda ini juga perlu diedukasi tentang misalnya perlengkapan apa saja yang harus ada di sepeda. Mungkin nanti bisa lebih dijelaskan oleh Dinas Perhubungan. Itu kita fasilitasi dijelaskan oleh Dinas Perhubungan. Jadi sinergi dengan Dinas Arpusda menyediakan tempat untuk kumpul virtualnya via Zoom. Rekan-rekan kita hadirkan. Kemudian dari Dinas Perhubungan memberikan tentang literasi berlalu lintas. Ya. Nah, dari kita juga menyediakan koleksi-koleksi yang terkait dengan lalu lintas tersebut. Dan di bawah itu ada pojok baca by corner. Rekan-rekan sepeda mininya ini kan ada yang style, ada yang mini track, ya. Itu dipamerkan juga kepada halayak, kepada pemustaka, pengunjung yang ada di dunia maya. Jadi kita adakan namanya virtual tour bersepeda. Jadi dijejer sepeda itu di depan BI corner, pojok baca BI corner, kemudian virtual tour. Acara sedang berlangsung, yang di bawah mengambil gambar-gambar, termasuk nih ocanya tadi dipamerkan, seperti itu. Jadi buat konten itulah yang di era pandemi ini perpustakaan perlu banyak membuat konten-konten. Pustakawan bacakan buku. Salah satunya melalui misi tua tadi. Saat saya bacakan buku. Ya. Kemudian tadi ada kumpul virtual. Nah, mungkin nanti ke depan juga kita akan adakan konten-konten yang lainnya. Jadi kita bersinergi semuanya. Gitu, seperti itu. Iya, dari sejauh ini hanya komunitas misi tua saja atau nantinya akan mengajak komunitas-komunitas yang lain nih Pak Fuad? Baik, awalnya karena kami ada ketertarikan tadi dengan sahabat misi tua. Iya. Karena saya melihat pertama ya, kenapa saya masuk misi tua juga ya. Dilihat logonya itu, saya yang bikin tertarik adalah logo ini. Apa itu Pak logonya? Logonya Bawor ya. Bawor ya. Itu iya. Saya lihat di video kok bagus banget nih, kompak banget ini, pakai bajunya hitam. Kemudian kegiatan-kegiatannya juga kegiatan tidak hanya goes melulu, ada kan tadi menanamkan kesetiakawanan, nasionalisme dan sebagainya. Bahkan kemarin kita pada saat goes ada mobil mogok, spontanitas rekan-rekan diuji, mendorong. Ada nenek yang mau nyabrang di jembatan gantung, dituntun. Ada yang kemarin juga motornya mogok sampai dengan dia dibawakan oleh rekan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya senang dengan misi tua ini. Dan kalau ada ide tentang literasi ini, rekan-rekan langsung menyambut semuanya. Nyekrup apa ya? Nyekrup. Jadi melontarkan ide. Coba lihat di sini nih, ada tim-tim kreatif ini sudah otomatis mereka mengambil video, mengambil foto. Dokumentasi ini penting. Dokumentasi ini penting dan untuk di-share kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau ingin melihat misi tua dan Dinas Arpusda Banyumas juga bisa melalui kita juga ada Facebook Dinas Arpusda Banyumas di BI Corner. Kemudian Misi Tua juga ada IG-nya, ada Facebook-nya juga ya, Misi Tua, dan ada channel YouTube-nya. Seperti itu. Oke, jadi memang ini ini untuk program Goes Miocha ini sendiri juga sebenarnya masih baru ya berarti ya. Yeah. Pada saat kemarin Covid ini baru di launching pada tanggal 27 Oktober ya kemarin. Ya, kemarin Oktober ya. Baru di launching tanggal 27 Oktober. Oh, berarti baru beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang minggu lalu. Ya, berapa minggu ya. Satu bulan yang lalu ya. Oke. Tadi Pak Apri ingin menambahkan juga? Iya. Sedikit. Jadi selain untuk mensosialisasikan ini, selain kita punya khusus channel Misi Tua, jadi saya sebagai tim kreatif, saya anjurkan kepada rekan-rekan untuk juga ikut membuat channel. Jadi Misi Tua itu tidak hanya dikenal dengan Misi Tuanya saja, tapi anggota Misi Tua pun punya peran untuk mengedukasi keluar, mengedukasi ke masyarakat. Jadi tidak hanya grupnya, tapi personalnya juga. Nah, jadi kekuatan dari masing-masing personal akan membentuk kekuatan untuk Misi Tuanya.
Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat misi tua di komunitas. Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian kita beralih ke Pak Mufti ini ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang dari Dishub ini pasti sangat bersinergi sekali dengan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak tadi terkait dengan literasi bersepeda itu sebenarnya yang baik seperti apa sih Pak? Karena kan sekarang kalau kita lihat sepeda ini sudah menjamur ya di mana-mana tuh orang naik sepeda nih. Bagaimana nih Pak Mufti? Mungkin bisa dijelaskan. Ini sebetulnya tentang sepeda ini kalau melihat di Purwokerto itu komunitasnya sebetulnya sudah banyak sekali. Banyak sekali. Itu bahkan ratusan. Itu yang di Banyumas itu yang sementara ini dari Dinas Perhubungan juga sudah katakanlah akan atau mewadai untuk dari komunitas-komunitas itu, tidak hanya dari misi tua, kemudian dari KSP dan sebagainya. Tentunya nanti dari Dinas Perhubungan juga ada wadah juga yang mengarah ke sana untuk pembinaan keselamatan bersepeda, terus kemudian untuk tata cara bersepeda, kemudian untuk ya kegiatan-kegiatan ini baik dari komunitas katakanlah, tidak hanya dari misi tua dan sebagainya. Ini tentunya nanti dari itu kami akan membuat bahkan untuk programnya sudah terbuat, hanya saja memang kami belum melaunchingkan karena ya melihat satu dan hal yang belum memungkinkan untuk itu. Nah, ini nanti kegiatan-kegiatan itu terus kemudian kami katakanlah sosialisasi tentang aturan dan sebagainya, ini bisa lewat itu juga. Kemudian kalau melihat dari keselamatan bersepeda itu kan kami juga sudah ada pedomannya, yang mana ada peraturan Menteri nomor 59 tahun 2020 yang mana di situ tata cara bersepeda, kemudian kelengkapan bersepeda dan sebagainya, jalur sepeda dan sebagainya ini sudah terurai dengan jelas di situ. Saya kira untuk pedoman untuk keselamatan bersepeda itu sudah lengkap sekali di situ. Harus memakai helm, harus memakai alas kaki. Kalau pada saat malam hari harus menggunakan jaket yang terang, katakan, atau mungkin logo yang bisa memantulkan cahaya. Kemudian pada rodanya itu harus dipasang lampu, bukan lampu ya, reflektor. Itu biar bisa terlihat, kemudian dikencangkan dan sebagainya. Ini untuk keselamatannya. Terus kemudian untuk katakanlah andai kata kita di jalan juga harus tidak boleh ditarik dengan kendaraan karena membahayakan pengguna kendaraan lain. Kemudian tepat untuk bersepeda itu harus di jalur sepeda kalau memang itu sudah diadakan. Gitu. Tapi kalau belum diadakan katakanlah kan kalau sekarang kan baru boleh dikatakan di perkotaan saja. Ini ya harus menggunakan yang di tepi gitu, biar selamat. Kemudian kalau menyeberang kita gunakanlah kan ada marka penyeberangan, bisa gunakan itu. Terus kemudian untuk tengok-tengok dan sebagainya. Kemudian pada saat membelok juga kita di dalam PM ini kan ada petunjuknya. Apabila mau membelok ke kanan misalkan harus mengacungkan tangan kanannya, karena seperti itu. Untuk ke kiri juga pada saat berhenti misalkan mengangkat tangan di atas kepala gini, menunjukkan biar di belakangnya tahu. Ya banyak sebetulnya aturan-aturan di situ yang dan kalau dari Dishub sendiri apakah ini sudah memberikan edukasi atau sosialisasi ke masyarakat lain nih Pak? Karena kan tidak semua ini masuk komunitas ya, yang pasti banyak orang pencinta sepeda ini tidak semua masuk komunitas. Dan apakah dari Dishub sendiri sudah melakukan sosialisasi itu Pak terkait dengan khususnya keselamatan bersepeda ya? Sudah. Kalau kita dulu itu ada beberapa pertemuan. Yang pertama kita pertemuan di Dishub untuk semua perwakilan komunitas. Itu ada sekitar 14 komunitas waktu itu yang kami undang. Kemudian di kantor Dishub kita memberikan sosialisasi dengan Satlantas dan sebagainya di kantor Dishub. Terus kemudian dari itu juga ditindaklanjuti, itu launching di di Lantas Purwokerto waktu itu. Ya sudah agak lama loh, tepatnya lupa tanggal berapa, tanggal 5 November kalau nggak keliru itu. Terus kemudian juga
kemarin ini kami juga mengumpulkan lah rencananya untuk hari besok ini hari Minggu kan untuk jalur sepeda di perkotaan Purwokerto ini kan sudah terbentuk lah. Rencananya untuk hari Minggu ini akan mengadakan goes bersama, tapi tidak mengundang semua komunitas karena dengan adanya COVID ini kami tentunya ya akan membatasi itu, sehingga dari komunitas-komunitas yang ada sementara kami mempunyai beberapa catatan komunitas itu kami undang untuk mewakilkan 2 personil untuk launching ini, dan insya Allah besok hari Minggu ini akan di launching oleh Bapak Bupati, rencananya seperti itu. Juga di situ kan kami juga sosialisasi juga dengan kami mengundang Kominfo katakanlah untuk memberikan pengertian dan sebagainya, terus kemudian dari Dinas Perhubungan juga ini loh jalur sepeda bukan jalur parkir dan sebagainya seperti itu. Kami tentunya ke sana, itu sosialisasi antara ini seperti itu. Oke, baik. Ini kebetulan sudah ada yang gabung nih Pak. Kita langsung baca saja dulu ya Pak ya. Ini dari Feby yang ada di Purwokerto. Saya menanyakan kepada Dishub ini terkait dengan kegiatan bersepeda malam yang memang belakangan ini telah dilakukan di Kota Purwokerto. Lalu bagaimana nih Pak? Karena ini banyak yang mengganggu lalu lalang kendaraan yang lain. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Apakah ini sudah cukup kondusif ini katanya? Monggo. Ya memang kalau kita lihat ya memang komunitas-komunitas itu kan sifatnya untuk bersepeda itu kadang-kadang kan secara tidak ya hanya keinginan gitu seperti itu. Ya tentunya harus memenuhi tata cara berlalu lintas itu jelas harus. Terus kemudian tadi harus memakai lampu katakanlah. Lampu pada malam hari itu wajib kan, punya seperti itu. Terus pakai jaket katakanlah, itu seperti itu. Ya tentunya kalau mengganggu itu ya kami memang ya disuruh juga sama atasan. Kadang-kadang suruh memantau, kemudian seperti itulah. Coba kalau enggak itu nanti ditertibkan dan sebagainya. Itu seperti itu ya tentunya kami hanya terbatas untuk memberikan semacam pengertian seperti itu. Baru terbatas seperti itu. Belum kalau tindakan ya tentunya enggak. Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian kita beralih lagi nih ya ke Misi Tua. Tadi terkait dengan pertanyaan saya ini masih nyambung tadi dari Mbak Feby ini ya, terkait dengan tadi kegiatan bersepeda malam yang memang belakangan ini kan memang sedang ramai juga ya, komunitas-komunitas lain melakukan bersepeda malam. Kalau menurut Pak Apri sendiri dan juga Pak Purwadi ini bagaimana sih? Apakah itu salah satu kegiatan yang cukup baik ya? Karena tadi disampaikan cukup mengganggu juga di kendaraan-kendaraan lain ya kalau rame-rame berbondong-bondong seperti itu. Bagaimana nih? Iya, sebenarnya memang ada kegiatan bersepeda malam itu. Tapi selama ini dari Misi Tua masih memperhatikan rambu-rambu atau tata cara bersepeda atau berkendara di jalan itu masih kami sampaikan kepada anggota. Mungkin inilah peran kami, mungkin tanggung jawab kita juga sebagai komunitas akan menyampaikan, mengedukasi kepada teman-teman komunitas lain agar memberikan kenyamanan kepada pengendara di jalan yang lainnya. Iya, tidak bisa kami mungkiri itu mungkin. Itu terjadi di lapangan, adanya ketidaknyamanan yang muncul. Tapi insya Allah dengan cara edukasi nanti, apalagi kita bersama di Sub nanti juga akan sampaikan, akan selesai minggu depan ya Pak ya, hari Minggu. Nah mungkin dengan cara seperti itu, dengan adanya kegiatan seperti edukasi, insya Allah semoga nanti apa yang dikeluhkan masyarakat tadi bisa sedikit-sedikit kita kurangi seperti itu. Iya, Pak Purwadi barangkali ingin menambahkan Pak Purwadi. Ya, Mas. Bang, kalau goes malam ya itu sifatnya spontanitas. Jadi tidak semuanya ikut, karena ada yang waktu siang nggak ikut, akhirnya malam. Ini untuk satu menikmati indahnya Kota Purwokerto, apalagi munculnya Gadar Cakpolo, sehingga kita bisa bercerita ke teman-teman atau saudara yang lain yang di luar Purwokerto. Yang berikutnya juga untuk menumbuhkan
jiwa kesatuannya ini. Walaupun tidak semuanya ikut, akan tetapi dari misi ini sepedanya kan ada itu loh, yang di alat untuk dipompa itu ada lampunya, sehingga roda berputar itu lampu kan nyala. Ini untuk membantu supaya sepeda itu kelihatan. Dan apa yang tadi disarankan dari Disub ini kaitannya malam pakai baju yang bisa kelihatan dengan pantulan cahaya itu untuk keselamatan. Intinya kalau malam sifatnya spontanitas dan tidak semuanya. Oke, baik. Kemudian ini masih berkaitan dengan misi tua nih. Kalau misalnya ada pendengar nih yang ingin ikut gabung di komunitas misi tua sendiri, ini apakah bisa dan bagaimana ini caranya? Iya. Jadi jika ada pendengar atau sahabat RRI yang ingin bergabung dengan komunitas misi tua, kita bisa langsung hubungi ke channel YouTube atau di akun Facebook atau Instagramnya misi tua. Di sana kita bisa terima cara pendaftaran ada, nanti kita sampaikan. Dan setiap anggota misi tua kita juga siapkan kartu anggota. Jadi seperti ini. Disiapkan kartunya dan mulai mengikuti program-program yang ada. Jadi bagi sahabat RRI yang ingin bergabung, silahkan nanti hubungi email misi tua banyumas@gmail.com. Dan juga bisa komen di Facebook, di channel YouTube Misi Tua. Jadi seperti itu. Di IG juga ada. Ada IG Misi Tua. Oke. Dan ini apakah harus sepeda minion? Tidak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad bahwa semua sepeda bisa ikut. Tidak hanya minion itu ya. Meskipun mayoritas itu minion. Jadi mayoritas itu minion. Jadi tidak mesti harus sepeda minion. Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian Pak Fuad, saya ingin tanya lagi nih Pak, khususnya untuk pegiat goes ya, nih Pak Fuad sendiri kan, apa saja sih Pak sebenarnya yang diberikan dari Dinas Arsip Perpustakaan sendiri kepada mereka pencinta sepeda nih ya? Apa ada semacam workshop untuk mereka atau bagaimana nih Pak? Ya, baik. Kita dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, tujuannya bagaimana membudayakan membaca ini kepada masyarakat Kabupaten Banyumas. Masyarakat secara luas ya, tidak hanya mungkin komunitas sepeda, tetapi salah satu di antaranya ini yang sekarang kita menangkap bahwa di era Covid ini punya peluang nih komunitas sepeda ini untuk diajak budaya baca. Kita masuk makanya. Karena kebetulan kami awal ketertarikan di Misi Tua, kita coba masuk di Misi Tua. Bisa saja nanti kita bisa ke komunitas-komunitas sepeda yang lainnya. Nah, kita fasilitasi Dinas Arpusda Banyumas, kita punya koleksi referensi kearifan lokal tentang Banyumas. Ada tentang pariwisata, tentang budaya, kemudian permainan tradisional dan sebagainya. Itu kita share pada saat goes. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan yang tadinya memang banyak dibaca orang kalau ke sana, sekarang menjadi dibacakan oleh pustakawan pada saat goes. Jadi namanya istilahnya pustakawan bacakan buku. Seperti itu. Kemudian kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan kayak kemarin karena kita masih Covid lagi-lagi. Jadi kita pengennya kopdar perpustakaan itu terbuka untuk semua masyarakat. Jadi kita ingin semua komunitas, termasuk ada komunitas rajut juga kita ajak. Ya. Nah, kita sekarang karena trennya sepeda, ya kita komunitas sepeda. Nah, komunitas sepeda kita fasilitasi untuk kumpul virtual. Jadi melalui virtual. Dan kebetulan selama ini kami juga kerjasama dengan Kominfo ya untuk fasilitas Zoom. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki kelas sendiri, ada Zoom sendiri, sehingga kita bisa berkegiatan sebanyak mungkin. Nah, kemarin kita mencoba kumpul virtual kepada pemustaka Banyumas yang tergabung di Misi Tua. Kegiatannya adalah literasi bersepeda, COVID bersepeda, tentang tadi tata cara berlalu lintas. Kenapa itu yang disampaikan? Karena pertama baru ya Pak ya, sesuatu yang baru kayaknya tahun 2020 gitu ya, bulan Agustus kalau nggak salah ya Pak ya. Ini perlu komunitas sepeda ini tahu, dan mereka juga lebih lanjut harus menyampaikan kepada komunitas sepeda yang lain maupun kepada masyarakat,
Seperti itu. Jadi kita minta tangannya Misi Tua, tapi Misi Tua nanti ikut menyampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kumpul virtual ya Bu ya. Kemudian pameran juga melalui virtual, namanya virtual tour literasi bersepeda. Dan ini kita juga konten-konten yang kemarin kita buat baik di Misi Tua. Contoh ini misalnya, saya di Facebook BI Corner Dinas Arpusda Banyumas pada saat beliau Kak Dinhub kemarin menyampaikan tentang sosialisasi juga tentang jalur sepeda yang baru ini. Saya mengucapkan apresiasi kepada Dinas Perhubungan yang sudah membuat jalur ini, dan terima kasih juga dari Misi Tua juga diundang. Sudah diundang Pak. Sudah. Kita sudah tergabung dalam KSB itu. Iya. Dan alhamdulillah di sini kita share kepada pemustaka. Berapa jumlah yang berinteraksi? Ini ada sekitar 5.460. Luar biasa ya. 5.000. Kita bukan bohong, ini nyata. 5.460. Kita ikut mensosialisasikan, rekan Misi Tua dan Dinas Arpusda mensosialisasikan jalur itu. Karena di beberapa komentar yang ada di sini, dari 5.460, ini hanya ada beberapa sajalah yang komentar lah dibuat jalur sepeda nanti hanya untuk tempat parkir saja. Nah, justru ini kita ikut menyampaikan juga bahwa itu baru dibuat. Betul. Baru dibuat. Nanti akan ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan Dinas Perhubungan. Misalnya kayak kemarin kita baca juga sedang mengadakan penertiban pedagang dan sebagainya. Itu kita ikut mensosialisasikan juga. Dan kita pada saat kemarin juga membuat konten kita kan ada lomba tuh. Lomba dari Bank Indonesia tentang kok sama literasi bersepeda, literasi masa kini, literasi bersepeda. Kita syuting kemarin tuh. Nah, ada salah satu di antaranya jalur sepeda itu kita ambil. Jadi kita di situ seolah-olah ada masyarakat yang melanggar, kemudian kita coba memberikan pengertian. Nah, ini salah satu kita membantu Dinas Perhubungan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, inilah peran-peran Dinas Arpusda Banyumas menyediakan fasilitas virtual yang untuk menyampaikan tadi kepentingan Dinas Perhubungan, kepentingan rekan-rekan Misi Tua, dan kepentingan kita adalah bagaimana budaya masyarakat ini bisa menjadi perpustakaannya dikenal, budaya bacanya meningkat. Karena tuntutan kita adalah bagaimana budaya baca yang selama ini katanya rendah-rendah ini, tugas Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk selalu terus untuk membudayakan minat baca. Salah satu diantaranya melalui sepeda ini. Oke, jadi memang manfaatnya ini jadinya banyak ya. Luar plus biasa. sehatnya dapat, kemudian ilmunya juga dapat, jalan-jalan. Nah, semuanya ya. Ini bermanfaat sekali. Oke. Kemudian Pak Mufti, ini saya tanya juga nih Pak, terkait tadi kan salah satunya adalah untuk mempromosikan pariwisata, khususnya pariwisata lokal. Nah, apakah sejauh ini juga Dishub sudah menyediakan rambu-rambu marka juga nih Pak di jalur wisata Banyumas nih Pak? Ya, sementara ini kan kemarin memang ini masih untuk untuk penyediaan marka dan sebagainya untuk wisata Banyumas ini yang Datua ini kan memang ya sedang mengarah ke sana. Namun untuk pelaksanaan ini ya sudah dengan Dirjen, katakanlah itu kan juga menyambung dari dermaga, katakanlah dari Bendung Gerak, terus kemudian ke ke Banyumas, kemudian untuk marka dan sebagainya ya, untuk itu sebetulnya sudah ada. Memang kami selalu menambah apabila ada kekurangan ini itu ya kita memang tambah. Sementara ini ya memang sudah ada. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini ya terkait dengan mengedukasi masyarakat terkait literasi pariwisata melalui program Goes Miocha. Tapi sayangnya nih waktunya juga sudah sangat mepet sekali. Barangkali yang terakhir ingin saya tanyakan adalah harapan dan juga himbauan-himbauan terhadap masyarakat terkait dengan program Goes Miocha ini apa sih ke depannya? Mungkin dari Pak Apri dulu, monggo silakan. Jadi mungkin dari Misi Tua menyampaikan beberapa himbauan kepada masyarakat. Mari kita dukung bersama program-program pemerintah tentang keselamatan bersepeda, keselamatan berkendara, juga bisa bergabung dengan Misi Tua tentunya, juga dengan cara bergabung kita bisa mengedukasi, kita bisa mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Banyumas, potensi wisata yang ada di Banyumas. Dengan cara seperti itu kita juga sudah memperkenalkan Banyumas ke luar daerah Banyumas itu sendiri. Nah, itu dia. Baik, kemudian Pak Purwadi, harapan dan juga himbauannya seperti apa saja nih Pak? Monggo.
harapan kami satu dengan adanya goes di Misi Tua ini, satu supaya kita sehat. Iya, betul. Kedua, kita tambah saudara. Yang ketiga ini di Misi Tua ini bukan sekedar goes saja, tapi ada satu kesan tersendiri yang kita tidak bisa lupakan. Kesimpulannya, kita bukan olahraga saja, tapi tambah pengetahuan yang didapat dari perjalanan langsung ini. Harapannya semua pendengar di RR ini semuanya, marilah kita bersepeda, satu supaya sehat jasmani rohani, kedua supaya cakap. Itu aja. Ya, baik, terima kasih sekali. Kemudian Pak Mufti, barangkali silakan harapan dan juga himbauannya ke depan seperti apa? Untuk harapan dari kami terutama ya tentang memang dengan adanya semaraknya sepeda pada saat seperti ini, ya tentunya kami mengharapkan untuk taatlah untuk dalam berlalu lintas bersepeda, karena di jalan kan tidak sendirian, banyak kendaraan lain dan sebagainya. Tentunya itu harus tata cara bersepeda itu harus dipatuhi, rambu-rambu, kemudian pada saat di apil atau itu ya harus dipatuhi pada saat lampu merah, ya kita harus berhenti dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan masalah orangnya, mungkin ya gunakanlah keselamatan bersepeda, tentunya yang tadi telah disampaikan seperti helm, pada malam hari pakai jaket, pakai alas kaki, sepatu dan sebagainya. Kemudian yang kaitannya dengan kendaraannya, katakanlah sepeda, ini ya harus dijaga dengan benar. Pakailah sepeda misalkan itu ya sepeda yang sesuai dengan ukuran badan, taruhlah seperti itu. Jangan di jalan pakai sepeda yang kecil atau yang tinggi sekali atau seperti itu ya. Jangan, itu kan hanya sepeda-sepeda itu kan tentunya bisa dipakai tapi kan tidak di jalanan umum seperti itu. Monggo lah kalau mau pakai. Kemudian rawatlah sepedanya tentunya dengan sepeda yang nyaman, yang siap untuk dikendarai, tentunya akan menambah keselamatan kita, tentunya seperti itu. Monggo. Yang pertama itu tentang tata tertib, katakanlah. Yang kedua keselamatan untuk dirinya. Yang ketiga tentunya dengan kendaraannya, dengan sepeda itu sendiri. Saya kira itu dari. Baik, terima kasih sekali nih Pak Mufti. Barangkali yang terakhir Pak Fuad, apa saja harapannya nih, monggo? Ya, tentunya kami dari Dinas Apus Banyumas harapannya bahwa budaya baca di Kabupaten Banyumas itu meningkat. Kalau sudah budaya bacanya meningkat, mudah-mudahan indeksnya juga, indeks pembangunan manusianya juga akan meningkat. Kalau sudah meningkat, sejahtera semuanya. Nah, cara yang kita lakukan bahwa untuk mengajak orang membaca itu tidak harus ngomong ini loh kamu harus membaca, tidak. Tapi kita tarik masyarakat sesuai dengan hobinya, sesuai dengan senangnya. Apa-apa kalau sudah senang, pasti akan dicari bukunya. Betul. Karena setiap buku ada pembacanya, setiap pembaca pasti ada bukunya. Itu kami meyakini. Sehingga di era COVID yang terbatas ini, kita menjadi tidak terbatas. Karena tadi kita bisa membuat konten-konten dengan rekan-rekan sahabat Misi Tua, dengan tetap selalu harus menjadi pelopor dalam protokol kesehatan. Kemudian harus jadi pelopor juga dalam keselamatan berlalu lintas, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dinas Perhubungan. Dan satu lagi, kita alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Dinas Perhubungan juga menjadi anggota kehormatan Misi Tua, alhamdulillah. Dan sudah diberikan ya kemarin kartu anggotanya. Iya. Gitu. Jadi kita berharap rekan-rekan tidak hanya Misi Tua aja, tapi di Dinas Perhubungan juga kita juga tergabung dengan rekan-rekan komunitas sepeda Banyumas, di mana di situ ada beberapa chapter lah, ya. Dan ini kita selalu saling sharing gitu. Kayak kemarin juga ada peduli korban banjir di daerah Kemeranjen. Dari KSB ada salah satu chapter yang punya inisiatif. Kita ikut di alun-alun hari Minggu kemarin kita penggalangan dana. Alhamdulillah terkumpul. Nah, kita serahkan. Hal-hal seperti inilah. Satu yang kemarin saya salut itu, ada komunitas sepeda, terus kemudian ikut membersihkan rambu-rambu dan sebagainya. Oh iya, ini bagus. Nah ini nampaknya sepele, tetapi sepele. Itu sangat luar. Coba kalau kita tidak melihat rambu-rambu, apa yang akan terjadi? Iya, betul, nah, betul. Itu yang kita lakukan
mudah-mudahan di rekan-rekan misi tua. Itu saja. Oke, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini, tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ini atas waktu dan juga informasinya untuk Pak Apri Junaidi dan juga Pak Purwadi ini dari Misi Tua ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih untuk Pak Mufti Hakim dari Dishub Banyumas dan juga Pak Fuad Zain ini dari Perpusda ya, Perpusda Banyumas yang pada pagi hari ini juga sudah banyak sekali berbincang terkait dengan mengedukasi masyarakat terkait literasi pariwisata melalui program Goes Miocha. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya apa yang menjadi tujuannya ini bisa tercapai oleh semua masyarakat Banyumas khususnya ya, juga bisa menikmati, bisa mendapatkan manfaat yang plus-plus ini ya, dari sehatnya, dari pengetahuannya dan juga tadi menambah silaturahmi keluarga. Baik, pendengar, akhirnya saya Citra juga harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. 2, 3, besi 2.